Yuk kita ketemu lagi di Talkshow Solusi SDM. Saya Aldi Susanto dari Magnet Solusi Integra MSC Consulting. Ada Ibu Novi, CEO dari MSC. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Mas Hadi, sehat. Alhamdulillah. Iya. Macet-macetan terus ya pagi ini ya. Iya. Soalnya Sungkono belum selesai sampai Betul, sekarang. betul. Nah itu kenapa kita ini selalu punya masalah ketika pembangunan jalan ya. Jadi harus berbulan-bulan. Oke, Bu Novi sudah hadir dan narasumber tamu kita hari ini adalah Mbak Retno Pratiwi, SPSI, MH, CHRP, CHRM, dan CH-CH yang lain gitu ya. Ya, dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentang generasi Z ini yang seringkali kita diskusikan selama ini, Gen Z dari stigma rapuh menuju generasi tangguh. By the way, Mbak Retno ini adalah HR Manager PT Wahana Kosmetika Indonesia atau kalau nama mereknya itu brandnya itu Azarin. Betul. Azarin Kosmetik. Mbak Retno, terima kasih sudah hadir. Sehat, Mbak? Alhamdulillah sehat banget, Pak. Gitu ya. Oke. Tidak atau belum banyak mungkin atau mungkin saya yang memang kurang update ya. Wahana Kosmetika Indonesia dengan nama brandnya Azarin Kosmetik itu ini produk baru atau sudah cukup lama, Mbak Retno? Untuk produknya sudah cukup lama, Pak. Mungkin lagi booming-boomingnya ini pas pandemi COVID sampai sekarang ya. Ya mungkin teman-teman tahu mungkin brand BA-nya adalah Leminho. Leminho. Ya, Ayo siapa aktor ayo? Leminho. Karo aku. Kartolo aku. Iya, kartu. Yang dipuja-puja banyak Yang perempuan. Korea-Korea itu ya, Korea-Korea itu tuh. Ya Korea tahu lah, namanya kan Korea. Oh itu brand anunya, apa namanya? Brand ambasadornya. Brand ambasadornya. Oke, nama produknya Ada Azarin. Azarin Kosmetik sama kalau rambut ada Wonderlux. Wonderlux. Iya. Ya. Itu apa? Kalau untuk rambut apa? Itu untuk Semir, ini, sampo? Shampoo ada, serum ada. Jadi buat yang mungkin sekarang apalagi ya Pak ya, usia 30 ke atas sudah mulai botak, nah pakai itu. Oh, iya. Ini dipotong bukan botak ya. Enggak, saya enggak botak. Tapi buat apa kalau sudah umur kayak saya botak lah wis. Iya, Azarin ya. Betul. Dan itu berarti memang pertama kali didirikan itu ketika COVID. Sebenarnya kita sudah dari tahun 2002, tapi awalnya dulu itu adalah di spa. Produk spa Bali-Balian itu Pak. Kemudian Iya. di tahun 2000 something ya, sekitar 2020-an itu kita booming dengan terkait personal care sama mulai ke make up. Oh, jadi ketika di spa itu memang tidak menyasar ke ini ya, konsumen langsung ya, lebih ke langsung ke produk spa sih kayak spa-nya, ya, khusus betul. untuk pemakaian di spa itu gitu ya. Kalau sekarang udah menyasar ke end user ya langsung. Betul, dan langsung targetnya kayak ke anak muda usia mungkin 14 tahun ke atas gitu. Oh, makanya saya sendiri agak gak familiar. Oh iya. Belikan dah. Azarin. Boleh. Bisa tak makainya? Itu terkenalnya kita produknya sunscreen, Bu. Oh, sunscreen. Oh, iya. Ya gak gosong apalagi dengan Surabaya yang panas. Nah, Kalau Mbak Retno sendiri join di Wahana udah cukup lama? saya baru join bulan Mei kemarin, Pak. Oh, masih baru ya. Betul. Sebelum itu juga di HR. Saya di HR di perusahaan manufaktur loudspeaker di Margomulyo. Margomulyo. Oh, jadi loudspeaker saya ini mulai ini ya. Iya. Merias wajah gitu ya. Tapi enggak relate nggak sama hari ini Bu Novi? Apakah memang di Wahana ini banyak anak-anak Gen Z-nya atau karena beliau ini milenial ya? Iya. Saya milenial. Mbak Retno milenial ya. Tak boleh ngaku-ngaku Gen Z ya. Kalau kami berdua ini memang Gen Z sudah naik dikit lah Mbak. Oh gitu ya, Pak ya. Gen X mendekati boomers. Iya. Kan X sama Z kan nggak beda jauh sih, X, Y, Z gitu. Oke, Bu Novi, hari ini kita bicara soal Gen Z ya, lagi-lagi tapi kita lebih spesifik karena hari ini judul kita adalah generasi Z gitu ya. Dan kenapa Bu Novi memberi judul dari stigma rapuh menuju generasi yang tangguh gitu. Iya, jadi kan di mana-mana saya ketemu, bahkan 2 minggu lalu saya ketemu juga
konsultan juga sebenarnya, dan dia konsultan marketing gitu. Dia nanya, Bu Novi, saya ini pusing, gimana ya tipsnya menghadapi generasi Z, Oh, katanya. ternyata itu memang bukan cuman Iya. bicaraan kita di Betul, ini ya. betul. Terus kemudian saya bilang, wah saya sendiri sedang berselancar untuk menyelaminya, saya bilang gitu. Maksudnya ya saya Ya, juga ya, lagi ya. belajar gitu Betul, kan. betul, betul. Terus kemudian saya bilang, oh ini ada dosen yang dia yang diajar ini adalah Gen Z, saya bilang gitu. Wah, tambah ceritanya tambah parah ini. Jadi karena beliau ini ngajar, ini ada yang misalnya, Bu, saya boleh nggak minta izin? Ini soalnya saya harus ke salon karena jemput anjing saya yang lagi grooming. Grooming itu nyalon. Iya, 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 iya. Soalnya kalau ini sebentar lagi selesai pelajaran, salonnya sudah tutup. Jadi saya minta izin untuk jemput. Hanya anjing karena saya jemput yang anjingnya gitu grooming, ya. katanya. Oh, Itu kan alah. itu di mana nalarnya gitu ya. Terus ada lagi yang ya sudah, kamu cepat ambil, nanti segera kembali, tapi kamu punya tugas gitu ya. Jadi cara menghadapinya kayak gitu. Terus ada lagi yang gini, dia datang terus kemudian, Bu, saya minta izin, saya boleh makan di kelas ya, katanya Tuh. gitu. Loh, kan ada aturan enggak boleh makan di kelas. Iya, tapi saya ini sakit, saya tapi bawa makanan. Jadi saya boleh dong, karena saya dia kepingin ada di kelas. Karena saya ini sudah bayar UKT, uang kuliahnya, maka saya punya hak dong untuk ngikutin pelajaran Ibu. Jadi saya minta saya boleh tetap ada di dalam kelas ini. Ya sudah, kamu mojok di sana ya. Kamu makan nggak usah ribut, nggak usah rame gitu. Terus nanti kamu punya tugas gitu. Jadi perilakunya itu mungkin banyak orang mengatakan ya itu tadi rapuh gitu kan, Mas. Ini mohon maaf, ada yang mengatakan, mungkin bisa jadi ada yang mengatakan mental tempe kalau kita dengar di YouTube gitu kan. Tapi kita ini bicaranya sekarang pengen oke lah itu stigma atau apa namanya. Tapi kita ini adalah generasi yang ada saat sekarang, dan kita kepingin mereka itu sebenarnya setangguh kita, tangguh dalam mungkin meskipun dalam versi yang lain ya. Mereka juga adalah generasi yang unggul, yang kemudian bagaimana caranya kita bisa bersama-sama, karena ini menjadi masalah bersama yang buat generasi kita itu bikin agak pusing gitu loh, Mas. Nah, tapi melalui diskusi ini kita berharap bahwa kita bisa memaksimalkan potensi yang mereka miliki, yang pastinya berbeda dengan generasi sebelumnya. Iya, iya. Secara kreativitas nggak ada lawannya anak-anak Gen Z ini ya, betul ya. Tapi saya coba untuk cross check dulu ke generasi yang lebih muda dari kita gitu ya, anak milenial. Mbak Retno ini yang menjadi narasumber tamu kita. Apa yang kemudian menurut sudut pandang Mbak Retno, apakah stigma ini memang benar? Anak-anak Gen Z mayoritas ya, kita nggak ngomong semuanya, mayoritas itu boleh distigmakan sebagai generasi yang rapuh, atau hanya ini sebenarnya hanya sebuah persepsi, tapi kalau persepsi kok ya diskusi kita selalu mengarahnya ke kesimpulan yang sama kurang lebihnya gitu ya. Dan kenapa kalau misalnya anak-anak Gen Z ini terstigmakan sebagai generasi yang rapuh, Mbak Retno? Oke, sebenarnya kalau dibilang stigmanya dia itu ada rapuh, itu menurut saya itu persepsi ya Pak ya. Karena sebenarnya kalau dibilang tidak semua generasi Z ya, kalau kita bilang seperti itu. Ya mungkin orang kebanyakan wah negatifnya aja, padahal sebenarnya generasi-generasi sebelumnya juga punya negatifnya nih. Nah cuma yang lagi disorot lah Gen Z gitu kan. Nah sebenarnya mereka ini kenapa sih mungkin ada yang bilang mereka tuh rapuh gitu kan. Ada yang mungkin bilang generasi strawberry, digencet dikit udah melewat, padahal bagus gitu kan penampakannya gitu. Mereka yang pertama karena pengaruh teknologi, sosial media, mereka selalu FOMO ya, papa pengen tahu, pengen coba gitu kan. Terus temennya wah punya pencapaian ini gitu, mereka langsung kalau mereka nggak sesuai mereka akhirnya down. Ada yang namanya mental breakdown gitu kan anak sekarang itu. Jadi mereka merasa kayak aduh kenapa aku nggak sesuai sama mereka ya. Itu yang terjadi karena satu teknologi, kemudian juga tuntutan. Mereka karena dengan adanya teknologi mereka harus bisa ini itu mungkin beda dengan generasi yang sebelumnya. Kalau kita bilang generasi sebelumnya itu kan ya udah let it flow aja gitu. Generasi sebelumnya adalah ya udah sambil cari pengalaman yuk sambil jalan. Tapi kalau Gen Z ini lebih kayak ke wah pokoknya itu aku harus bisa nih YouTubean gitu kan. Aku harus bisa nih ngonten gitu kan Pak. Jadi ya mereka akhirnya kalau mereka tidak mencapai targetnya itu mereka akhirnya ngedown. Mungkin ya sekarang lagi banyak berita-berita ya yang terjun payung gitu, terjun bebas. Nah, karena seperti itu, karena tadi satu teknologi, kemudian juga bisa jadi karena didikan dari orang tua ya Pak, kalau saya lihat ya.
ini pernah pengalaman sendiri itu dulu job fair di salah satu kota di Indonesia. Itu orang tuanya ikut Pak, ikut cariin kerjaan anaknya gitu. Jadi kayak malah anaknya ini yang kayak aku ngikutin gitu Bu. Jadi kayak beneran mereka tuh kayak ini aku kemana mah gitu. Mamanya kayak mbak di sini ada nggak lowongan buat anakku gitu. Jadi kayak loh, padahal dulu zaman kita dulu mungkin cari lowongannya sendiri kan Pak. Sekarang mungkin dari pola didik yang seperti itu mereka berada di zona nyaman. Jadi semuanya serba ada, serba kayak udahlah nak tak carikan. Ya udahlah nak, semuanya bisa nanti dibantulah sama mama atau sama papa. Ya pada akhirnya mereka kayak ngerasa kurang tangguh. Seperti itu. Tapi di sisi lainnya mereka itu sangat-sangat oke sih Pak, out of the box malah. Secara kreativitas, secara ini ya mungkin hanya mentalnya aja yang perlu dipupuk lebih dalam lagi. Ya. Kalau melihat topiknya hari ini berarti sebenarnya masih punya harapan kita ini ya. Sebenarnya kita tidak punya pilihan, kita berharap besar terhadap mereka Mas. Iya, karena mau nggak mau suka nggak suka mereka ini generasi berikutnya gitu ya. Kita kan nggak mungkin bertahan terus gitu ya. Iya. Berarti selain tadi menarik yang disampaikan oleh Mbak Retno, selain tekanan media juga kemudian budaya instan dan pola asuh ya ternyata ya. Ya bisa jadi pola asuh ya. Ya kalau saya sudah ngalami sih Mas, membentuk generasi. Artinya Bu Novi hari ini mau memberikan testimoni bahwa Bu Novi salah gitu. Ya ada salahnya. Kurang tepat. Tapi memang sebenarnya gini, apa namanya kalau saya sih ya, kalau saya berusaha untuk karena saya cowok ya, kalau itu kan urusan ibu-ibu ya, mama gitu ya yang lebih banyak ngatur anak-anak. Kalau saya sih ngelihatnya bukan tanpa sebab gitu. Kenapa mak-mak zaman generasi X itu memperlakukan Gen Z itu kayak begitu. Mereka kan nggak kepingin anaknya lebih sulit dari dia. Sehingga kemudian mau nggak mau, suka nggak suka, apa yang ngerasa menurut dia dulu sulit, dulu ngelamar kerja sendiri, wes ayo anakku saya kita tak lamarkan kerjaan kayak gitu kan. Nah, mau nggak lanjut nih kalau begitu. Iya, jadi kalau testimoninya dilanjutin. Oh, testimoninya dilanjutkan. Iya. Jadi mereka ini kan sebenarnya ini saya bicara kecenderungan ya Mas. Artinya tidak semuanya. Tidak gitu. semuanya. Ya, ini disclaimer-nya gitu ya. Iya. Tadi itu kenapa kemudian ada stigma atau persepsi yang kurang baik lah terhadap anak-anak Gen Z itu karena sebenarnya mereka ini pada dasarnya adalah orang yang lebih terbuka dalam terbuka menyampaikan apa yang dipikirkan kayak gitu ya. Anak sekarang kan kritis gitu Mas. Nah dengan apa yang dipikirkan, dengan informasi yang berlebih seperti itu tadi, itu mereka lebih ekspresif menyampaikan. Mungkin zaman saya dulu saya juga ngalami wah susahnya kayak apa gitu ya. Tapi anak sekarang dengan itu dan itu kita menganggap oh ya ini adalah bagian dari proses yang harus kita lalui tanpa kemudian kita memframing ini namanya apa gitu. Kalau anak sekarang itu kayaknya di framing gitu loh Mas, dikotai bahwa oh ini aku sedang mengalami burnout, oh saya kurang healing kayak gitulah. Jadi dan juga tadi itu karena informasi berlebih semua kadang mereka merasa bahwa mereka ini bisa mencari informasi sendiri dari manapun dan sehingga mereka menjadi mandiri kan, menjadi anak yang independen yang mungkin kita ngelihatnya individualis gitu loh, kurang tepasoliro, kurang menghargai orang yang seperti itu. Nah itu antara lain itu juga sebenarnya menjadi penyebab mereka menjadi seperti itu gitu loh Mas. Begitu. Kalau testimoni saya testimoni ya saya ngalamin anak-anak yang bicaranya itu ya lebih terbuka gitu. Jadi bahkan bisa seperti ngomong sama temennya sendiri gitu ya. Yang kadang-kadang buat kita yang X ini gitu. Kok lama ini. Gitu. Kalau dulu kan kita ada cara menyampaikan tidak terbuka. Ada yang kalau sekarang kan ya sebelan ngomong apa adanya seperti itu. Seperti itu Mas. Dan tapi itu tadi sebenarnya dengan hal-hal yang tadi itu kritis, mereka mandiri. Terus mereka ini juga sebenarnya begini, anak yang lebih cara berpikirnya beda dengan kita. Kalau kita kerja maunya kan cari yang kemapanan sosial, yang seperti itulah, jabatan kayak gitu kan. Kalau yang anak-anak sekarang saya amati itu adalah mereka ada kayak semacam idealisme yang itu sebenarnya dari inklusivitas. Misalnya gini, anak saya yang kedua itu dia tidak kepingin kerja yang kantoran kayak atau apa gitu, tapi kantor pekerjaan yang lebih ke
apa ya, kalau saya bilang tuh bau-bau LSM kayak gitu loh, Mas. Bukan berarti LSM itu negatif ya gitu ya. Iya, 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 Tetapi iya. misalnya kayak sekarang ini setelah dia lulus, dia kebetulan sambil mencari pekerjaan yang dia nggak mau pekerjaan seperti kakaknya yang di Kakaknya. bank, Oh. tidak seperti papahnya, seperti mamanya, tapi pekerjaan yang lain yang lebih banyak ke riset. Dia sekarang ini lagi apa ya istilahnya dikontrak oleh perusahaan sebagai translator dari lembaga environmental justice, jadi keadilan lingkungan. Kayak gitu. Jadi foundation. NGO ya. Iya, foundation yang ngurusi itu sebagai translator. Jadi lagi ada mereka penelitian, terus hasil penelitiannya itu ada yang wawancara, ada yang tertulis, nah itu harus ditranslate ke bahasa Inggris. Nah, dia itu kerjanya seperti itu. Terus temennya dia juga kerjanya adalah di kayak semacam seperti itu yang ngurusi kesetaraan wanita yang kayak gitu. Kayak gitu ya. Jadi yang buat kita itu rasanya kok terus yang anti kekerasan apalah yang wadah kayak gitulah yang saya ini megak aduh iki aliran apa gitu kan Mas. Jadi saya sendiri sedang mencerna gitu. Teman-teman anak saya dulu waktu yang kuliah itu juga ada itu benar-benar ke apa ya ke feminis kayak gitu loh. Yang terhadap wanita kayak gitu. Masalah gender. Tapi memang selalu ya kalau lingkungan itu kan anak-anak itu kan memilih yang sejalan dengan gayanya dia. Dia akan bergaul dengan orang-orang yang sepemikiran, sepemahaman begitu loh ya. Tapi Mbak Retno kalau boleh belajar tentang Gen Z, apakah anak-anak Gen Z ini termasuk mereka yang menyukai challenge, tantangan, atau termasuk yang gampang ngeper ketika diberi tantangan? Oke, sebenarnya kalau mereka ini suka banget adanya tantangan, Pak. Suka banget ya? Suka banget. Saya ini beberapa ada konselingin dari mahasiswa dan juga fresh graduate ya Pak ya. Mereka itu kalau misalnya, mereka bilang, Kak kalau misalnya ini tidak ada tantangan, aku tuh males Kak untuk ngelamar di sini. Aku lebih baik untuk aku freelance atau mungkin aku by project. Sebenarnya tadi yang dikatakan Bu Novi. Jadi kalau dibilang bahwasanya generasi sekarang ya pengangguran itu sebenarnya belum tentu sepenuhnya benar ya Pak. Karena mereka sendiri itu kebanyakan adalah mereka by project. Mereka menyukai tantangan. Aku harus ngapain lagi ya setelah ini, harus berkarya apa lagi. Dibandingkan mungkin dengan ikut orang ya kalau kita bilang yang monoton begitu-begitu aja, yang semuanya serba diatur. Nah mereka ini tipikal generasi yang mana kalau bisa ide aku tertampung, kalau bisa ide aku terpakai. Aku nggak mau kalau harus nurutin ini aja tapi ide aku diabaikan. Jadi anak-anak sekarang tuh suka banget adanya tantangan. Gitu ya. Betul. Jadi di tempat saya pun anak-anak ini saya challenge Pak. Jadi kayak, oke, minggu ini harus ngapain? Minggu ini punya target apa nih? Tapi kalau mereka nggak ada target, mereka akan loyo. Kadang kayak ngapain lagi ya? Mereka monoton, terus habis itu nanti resign dan alasan di sini nggak ada tantangan. Nah itu kadang yang sering terjadi gitu kan. Tapi kalau soal kreativitas, soal inisiatif, mereka cukup bagus. Cukup bagus Pak. Dikasih clue sedikit mereka sudah dengan udah tahu apa yang harus dikerjakan. Betul Dan itu banget. seringkali membuat kita surprise begitu ya. Iya, jadi kayak wah unexpected nih Mbak. Keren banget nih mereka. Iya. Oke. Baik, nanti kita masih akan menggali lebih banyak anak-anak Gen Z, jangan baper ya. Oh iya. Dirimu sedang kita bahas bersama-sama ini. Tapi kita ke iklan dulu ya. Ya, oke, kita masih membahas tentang generasi Z ya, atau yang lebih kita kenal dengan Gen Z, dari stigma rapuh menuju generasi tangguh. Ya, endingnya ini happy kok, teman-teman ya yang ada di studio, teman-teman yang sedang mengikuti talk show ini, endingnya happy kok, tenang aja, meskipun kalian dirapuh-rapuhkan gitu kan. Ya, tapi kan ini Tapi endingnya sudah jelas ini menuju generasi tangguh. Makanya endingnya happy, tenang aja. Oke, tadi kita sudah bicara kalau Mbak Retno menyoroti tentang bagaimana pola asuh, bagaimana kemudian penetrasi media, ya itu sangat berpengaruh ke anak-anak Gen Z. Nah, anak-anak Gen Z, Bu Novi, anak-anak Gen Z ini sebenarnya mereka kan selalu memperjuangkan dalam tanda petik ya work-life balance kayak gitu. Jadi rasanya itu dan ini kan agak kontraproduktif dengan kalau misalnya dituntut produktivitas dia bisa nggak ya? Karena kan dia pokoknya cukup ini ya, berarti aku nggak imbang ini ya, harus healing apa gimana Bu Novi yang iya. ini. Jadi ya itu tadi karena mereka tadi itu seringkali self
pokoknya Diagnosa sendiri, gitu kan. ya. Seringkali seperti itu, sehingga kemudian ketika mereka ngelihat baca-baca, oh ya berarti aku ini sedang mengalami mental breakdown, aku sedang burnout seperti itu. Padahal Iya. ya apa ya? Kalau tadi arahnya Mas Aldi pertanyaannya ke apa? Kalau Iya. dikasih tantangan ke Iya, produktivitas gitu iya. ya. Oke, jadi begini. Mungkin nggak, artinya kan mereka itu kan selalu pengen work life itu balance gitu ya, antara kerja dan hidupnya dia seimbang. Nah kalau misalnya perusahaan kan maunya ya selama bisa digenjot ya genjot aja supaya produktivitasnya tinggi gitu loh. Ya, nah kita ini sebagai orang yang ada di perusahaan kadang ya tidak punya pilihan ketika kemudian ini adalah jenis-jenis SDM yang baru yang ada di tempat kita, dan mungkin menjadi pembicaraan karena ya generasi yang baru masuk kerja itu modelnya seperti itu gitu, dengan karakteristik seperti itu, sehingga kemudian kita ini menjadi benar-benar menjadi bahan yang karena sangat berbeda seperti itu. Nah kalau kita seperti ini mau nggak mau kita agak kalau itu kayak main layangan ya kita nggak bisa narik gitu ya. gitu Mas. Jadi kita nggak bisa narik begitu aja meskipun sebenarnya kita arahnya maunya ke sana gitu ya. Jadi toleransi terhadap beberapa misalnya, oke dah kalau nggak terpaksa sekali di luar jam kerja kita tidak akan menghubungi. Nah itu sebenarnya semacam memberikan bahwa oke, kita menghargai persepsimu, menghargai keberadaanmu. Kalau kamu di kantor ya oke, tentang kantor, tapi kalau di luar ya oke, kamu punya dunia sendiri, karena mereka sendiri kan juga perlu bergaul gitu kan Mas ya. Jadi seperti itu. Jadi membatasi beberapa hal yang kalau misalnya kita tidak perlu berkomunikasi, tidak perlu kontak dengan mereka, ini yang kita bisa lakukan kayak gitu. Jadi kayak misalnya ini Kevin ini kan sering kali nih kalau misalnya lagi nggak boleh baper ya. lagi mau radio kayak gini kan gitu. Kadang dia tuh karena sudah ini terus belum dikasih ini posternya lupa gitu. Jadi ya kadang terus nama pembicara atau gelarnya salah kayak gitu. Nama perusahaannya kurang gitu. Kan ada revisi dikit-dikit. Nah, dan itu kita misalnya taunya baru di reviewnya belakangan gitu. Mau nggak mau saya harus ngasih sama dia. Tapi bisa gitu tuh semalam nggak di chat dan pagi baru kayak seminggu yang lalu tuh bilang, Bu Novi maaf semalam saya nggak ngangkat telepon saya. Lagi pacaran gitu. Nama perusahaannya kurang TBK kayak gitu. Nah, itu saya bilang, tolong ini karena revisi dari pembicara gitu. Maksud saya karena gemes ya. Kan kalau bisa tak tambahi pakai tulisan tangan tak tambahi, tapi ini kan nggak bisa. Kayak gitu. Antara lain seperti itu Mas. Terus kemudian ya sudah kita punya kesepakatan bahwa ini loh deadline yang harus kita capai gitu ya. Kita sudah alokasi waktu kok di tempat saya kan pasti by project gitu ya. Jadi tanpa sesuai dengan ini bahwa ini harus selesai sekian kayak gitu. Jadi kita punya kayak mau minggu depan nih hari Sabtu anak-anak sudah saya minta kamu jadwalmu masing-masing minggu depan kemana punya target apa. Gitu. Jadi sudah saya patokannya terhadap itu, dan itu mereka yang membuat sehingga kemudian saya tinggal nagih janjinya gitu kan Mas. Jadi mau nggak mau mengikuti mereka begitu ya. Terus sama lagi nih Mas, kerja terus kemudian diajak ngomong kadang nggak dengar karena kupingnya disumpeli gitu kan. Gitu. Terus atau kerja tuh bolak-balik jadi gini-gini. Isa jane opo tak lihat kakinya goyang-goyang terus gini. Dengerin lagu ya. Jadi ya kadang menerima hal-hal yang buat kita ini kadang ngemesno gitu, dijak ngomong gak krungu gitu. Tapi mereka mungkin karena memang familiar banget dengan gadget, mereka sangat bisa multitasking ya, artinya melakukan ini dan itu Mas. Buat yang buat kita itu kan kerja iso ngrungokno apa-apa. Konten toh Mbak betul ya Mbak Retno ya. Oke, sekarang kita coba nanya ke Mbak Retno, ke Wahana Kosmetika Indonesia. Anak-anak Gen-Z-nya udah mulai banyak nggak Mbak? Di kami 80% Gen Z, Pak. Oh gitu ya. Berarti ini pas banget untuk kita ini. Nah, Mbak Retno kan sama owner kan juga dituntut untuk ini ya, produktivitasnya mesti naik terus. Betul. Nah, yang tadi didiskusikan oleh Bu Novi ini kalau di Wahana sendiri bagaimana cara untuk ininya Mbak Retno? Oke, di kita itu kita ada budaya pulang on time. Pulang on time tapi harus target tercapai semua. Jadi saya memberikan mindset kepada teman-teman ke anak-anak gini, mending kamu itu pulang on time, terus kamu bisa
main sama temen, olahraga, futsal dan lain sebagainya, dibandingkan lembur, pada akhirnya sampai rumah capek, nggak ada waktu buat main atau mungkin sama keluarga. Akhirnya pada akhirnya mereka itu termotivasi. Bu, saya selesaikan hari ini juga supaya nanti aku bisa kumpul sama keluarga. Jadi ya bener banget work life balance-nya gitu Pak. Karena anak sekarang ini kalau misalnya dituntut lembur ya yang ada nanti grundel gitu kan. Dan yang kedua juga akhirnya kan produktivitas kurang bagus ya Pak ya kalau dengan ada liburan lembur. Mereka sendiri padahal besoknya takutnya nggak semangat ke kantor gitu. Jadi kita memotivasi mereka, kamu punya target apa hari ini, selesaikan sebelum jam 5, nanti kalau sudah bisa langsung pulang. Jadi itu jarang banget yang namanya di kantor itu sampai lembur-lembur itu jarang. Paling ya mungkin 1-2 itu pun juga hanya momen tertentu, mungkin penggajian atau mungkin pas lagi lapor pajak dan sebagainya. Tapi sisanya jam 5 atau maksimal lah jam 5:30 itu udah kosong. Gitu. Jadi kayak akhirnya kan teman-teman mau lembur jadi gitu. Oh iya ya, teman-teman aku udah pada pulang. Oke deh, aku selesaiin cepet deh kerjaanku supaya bisa cepat pulang. Gitu. Ya, kalau 80% itu berarti semua lini ada ya? Ada. Bukan cuman kalau saya ngeliat di kosmetik kayak begini kan yang jadi ujung tombaknya kan sales ya. Tim salesnya pasti kan lebih banyak ya? Iya, tim salesnya banyak. Tim salesnya banyak ya. Yang mungkin Gen Z ini lebih banyak ya memang dia di entry level ya Pak ya. Kalau yang mungkin gen atasnya, Gen X atau milenial ya mungkin level supervisor ke atas, sisanya Gen Z, konten. Kalau total berapa Mbak sekarang di Wahana? Ada berapa? Kalau total sendiri kurang lebih 250 something, itu belum termasuk sales yang di luar ya Pak. Ini Wahana ini, kalau boleh tahu, Wahana ini produksi ya? Iya, kita manufaktur. Manufaktur ya? Betul, manufaktur Pabriknya di mana? Di Gedangan Pak. Di Gedangan juga? Betul. Jadi satu sama kantor? Betul. Oh, nah kalau yang di manufacturing masih banyak yang milenial dan X ya? Betul. Milenial dan X, cuman ya memang kalau untuk bagian mungkin produksinya atau mungkin sisanya itu ya office juga banyak yang dia milenial, Gen Z. Ya, kalau misalnya banyak kalau anak-anak sales kan lebih banyak di lapangan, tapi mereka pun juga sama Mbak Retno diajari untuk selalu pulang on time. Kalau untuk sales ini dia lebih on target sih Pak. Karena On target ya. Iya betul. Dan on time-nya lebih kayak ya udah kamu harus tepat waktu, karena itu kan pasti ada denda ya Pak ya. Sanksi nih kalau telat misalnya di event. Suatu event dia nggak langsung cek log di programnya gitu ya. Kemudian nanti akhirnya kan bakal molor semuanya. Dan saya memberikan mindset bahwasanya kalau satu molor yang lain juga molor. Kasihan teman-teman yang lain. Jadi di situ memberitahu mereka itu langsung tepat sasaran gitu loh Pak. Jadi kayak coba deh kalau kamu di posisi temanmu ini telat, kamu suka nggak kayak gitu? Pada akhirnya closinganmu juga telat. Akhirnya mereka saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Oke. Bu Novi, dari pengalaman tadi menjadi konsultan di banyak perusahaan begitu ya, terutama mereka anak-anak yang Gen Z, ada bedanya nggak antar secara gender mereka? Artinya tadi kan kita stigma kita kan pokoknya anak-anak Gen Z itu rapuh gitu ya. Yang lebih banyak rapuh, yang lebih rapuh ini anak-anak yang perempuan atau laki-laki atau kedua-duanya atau gimana? Sepanjang yang bisa diamati secara ini saja. Ya, secara khususnya saya sebenarnya nggak terlalu mengamati ya Mas. Cuma tadi ditanya seperti itu, saya ngelihat sih lebih gini. Kalau cowok itu kan lebih cuek gitu kan Mas, ya, lebih cuek kayak gitu sehingga kalau cuek terus cara kerjanya kan cenderung lebih santai. Ya. Kalau cewek kan kelihatan lebih serius kayak gitu kan. Nah, jadi kalau saya ngelihat perbedaan secara spesifik sebenarnya nggak terlalu, tetapi lebih ke gaya caranya gitu aja ya, berbeda gaya atau style mereka dalam bekerja kayak gitu sih Mas, kayak gitu. Jadi gitu ya? Kalau saya ngelihat ya sama-sama suka tantangan. Kalau saya ngelihat ya di tempat saya. Terus kalau cewek itu lebih telaten itu maksudnya telaten tuh hal-hal yang kecil, detail gitu loh Mas, kayak gitu. Nah itu lebih perhatian lah. Artinya banyak nilai-nilai yang memang dari sononya kalau perempuan tuh lebih telaten, itu masih berlaku gitu ya? Masih berlaku.
Seperti itu. Dan kalau misalnya lagi ada proyek yang butuh ketelitian, kalau saya lebih seneng cewek meskipun sebenarnya itu pekerjaannya banyak lapangan. Banyak lapangan. Karena cewek itu sebenarnya itu tadi multitasking gitu loh. Jadi kalau ini dia ini bisa beberapa pekerjaan itu langsung bisa dipikirkan bersamaan kayak gitu. Kalau cowok kan mesti satu. Soalnya kalau cowok itu di gadgetnya itu pasti game gitu loh. Kalau game kan nggak bisa multitasking kan, harus mentendeng gitu loh. Iya. Iya kan? Kalau orang dulu kan berburu gitu kan, jadi harus fokus gitu kan. Kalau perempuan dari zaman dulu kan memang harus ngurusi anak, di ngurusi rumah, keluarga yang kayak gitu. Di sektor domestik lah ya, bukan di publik. Mbak Retno mau menambahkan, kalau di wahana sendiri memang lebih banyak cewek ya, Mbak Retno lebih punya pengalaman untuk menghandle anak-anak Gen Z yang perempuan ya? Betul Pak, Gen Z-nya perempuan. Tapi kalau kita bilang ya laki perempuan itu mereka punya plus minusnya Pak. Oke. Kalau plusnya kalau di perempuan itu dia teliti, telaten. Cuman kalau yang tahan banting dan tidak baper adalah yang laki-laki. Gitu. Kadang kan kalau cewek itu kadang apa dikit baper sama temennya tersinggungan, akhirnya nggak mau kerja kelompok bareng. Waduh. Kalau dibandingkan dengan anak-anak milenial, Gen Z memang bapernya lebih-lebih ya? Mereka bapernya dikit-dikit update status ya. Iya, itu yang Iya. Itu kalau buat generasi kita itu kita mikir setiap hari harus mikir status apa ya hari ini. Iya, tapi mereka Bikin itu caption gampang apa? gitu loh, iya. Bikin caption apa itu kan effort ya Mas. Betul. Tapi kalau buat mereka itu rasanya enteng banget gitu ya. Ada unek-unek apa, pokoknya status dulu gitu kan Pak, Dan biasanya. dibacanya juga enak loh. Kan kadang-kadang niru kita. Oke, baik, kita break lagi ya. Kita ke iklan dulu, nanti kita lanjutkan kembali sahabat Mercury. Ya, ini sesi terakhir. Sekarang sesi saatnya untuk membuat anak-anak Gen Z menjadi tangguh ya. Kalau enggak happy ending nanti seperti yang saya bilang. Tapi ada Bu Ana yang pingin nanya ini. Bu Ana, pertanyaan gini, apa tips untuk Gen Z di divisi marketing atau sales? Apakah juga bisa diterapkan sesuatu yang menantang dan target terpenuhi? Tadi sih sempat kita bahas ya, cuman mungkin Bu Ana agak terlambat untuk itu. Silakan dikomentari kembali Mbak Retno. Apa tipsnya? Tipsnya adalah motivasiin mereka supaya mereka itu kalau kamu bisa mencapai target, kamu akan dapat ini. Mereka suka dengan self reward ya Pak ya. Anak Gen Z suka dengan self reward. Jadi kalau misalnya di marketing atau sales, kamu mencapai target misalnya 50M, nanti kamu dapat berapa persen dari 50M itu. Lumayan kan, buat beli HP baru ini. Jadi kita motivasinya ke personalnya mereka. Jadi supaya mereka juga ngerasa kayak lebih engaged dengan kita dan aku akan targetnya mencapai target supaya nanti aku bisa self reward nih, atau paling nggak nanti aku outbound deh bareng teman-teman dari uang yang didapat tadi. Iya, self reward ini yang kemudian bisa dalam tanda petik digunakan oleh teman-teman HR ya untuk memotivasi ya. Karena kan tadi ketika ditanya soal mereka suka work life balance, tapi kan perusahaan butuh produktivitas. Berarti cara genjotnya ya dengan mengiming-imingi mereka self reward. Bu Novi mau komentar? Sebenarnya bisa juga digabungkan begini. Ini yang terjadi juga di tim saya. Tim saya ini kan ada proyek-proyek yang kadang kita ini harus keluar kota gitu ya. Nah, kesempatan keluar kota itu sebenarnya adalah kesempatan kita melihat dunia lain yang berbeda dari keseharian yang kita temui gitu ya. Situasi lain yang beda dari situasi kita temui. Nah, itu sebenarnya adalah salah satu bentuk reward bagi kita. Artinya sambil perjalanan dinas kita ini juga bisa menikmati halan-halan gitu ya. Halan-halan di tempat yang baru seperti itu. Atau kalau misalnya ini mereka bisa juga kan misalnya extend gitu atau mencoba kuliner di setempat kayak gitu. Nah, ini kan orang marketing kan seringnya begitu. Jadi maksudnya itu adalah bentuk reward yang lain yang mereka terima sebagai salah satu motivasi supaya mereka ketika bekerja nggak hanya merasa bahwa aku cuma dibebani target, tetapi sebenarnya ini adalah juga reward lain yang sifatnya non finansial yang saya terima ketika saya bertugas atau saya punya perjalanan dinas ke tempat-tempat yang baru atau di luar kota seperti itu. Nah, kalau seperti itu ya nggak apa-apa kan, anak sekarang kan mereka dengan karena tadi FOMO mereka bisa jadi kan akan nyoba-nyoba makanan baru yang di setempat sana yang kita nggak setiap hari ketemu. Atau kemarin seperti yang saya alami kemarin kita kerja di hari Jumat, hari Sabtu, kemudian Minggu
kita sengaja waktu itu sewa tempat, jadi kita sewa apartemen di daerah Pantai Indah Kapuk di Jakarta. Nah di sana kita benar-benar menikmati suasana di sana, suasana malam dan suasana pagi. Jadi pergi ke tempat-tempat karena Pantai Indah Kapuk itu ternyata adalah kayak negara sendiri kan itu urukan reklamasi kan. Jadi benar-benar di yang tambahan pulaunya itu seperti dunia yang Jakarta yang lain kayak gitu loh Mas. Seperti itu. Jadi ada tempat-tempat yang kita ternyata bisa ngeliat tuh benar-benar beda kayak gitu. Suasana pagi pergi ke pasarnya itu kayak pasar modern kayak gitu yang bersih, terus nyobain kuliner pagi di sana kayak gitu macam-macam. Nah itu sebenarnya adalah reward buat kita sendiri loh yang kalau mau bicara tentang work life balance kayak gitu. Nah itu adalah salah satu balancing yang bisa mereka pakai untuk kemudian itu tadi bahwa oh iya ini ada hal yang baru yang saya syukuri yang sifatnya non material kayak gitu Mas. Kayak gitu. Ini mungkin bisa juga untuk istilahnya persepsi yang baru gitu loh, mindset. Karena sebenarnya ini kan kembalinya ke mindset. Ini mau dianggap sebagai beban, mau dianggap sebagai tantangan, mau dianggap sebagai sesuatu yang harus diselesaikan, itu kan sebenarnya mindset gitu Mas. Kayak gitu. Ya, berarti untuk membuat mereka tangguh itu caranya adalah memberikan treatment yang bisa dikolaborasikan langsung dengan pekerjaan ya. Betul. Bisa itu ya. Apakah itu self reward. Nah, kalau yang lain-lain apa Mbak? Jadi intinya gini, apa yang perusahaan mesti perhatikan betul untuk men-trigger anak-anak Gen Z ini, men-challenge anak-anak Gen Z ini agar mereka lebih produktif tanpa membuat mereka tertekan, tanpa membuat mereka rasanya kok beban tok sih perusahaan ini, enggak ada ininya. Piye Mbak Retno? Di kami ada yang dia itu work from office, ada work from anywhere Pak. Jadi yang work from anywhere ini mereka nggak wajib ngantor tiap hari. Nggak wajib ngantor, intinya pokoknya target kan Pak ya. Apalagi mungkin sales ya Pak ya. Nah kita men-triggernya adalah bagaimana supaya ya udah kamu boleh nanti kita ada waktu sehingga kayak misalnya sekedar rujaan bareng di kantor atau apa supaya mereka tuh nggak tegang kerja enggak. Jadi kayak misalnya kita ada hari di mana kayak misalnya kita yuk bareng bonding bareng, atau mungkin kita kan ada yang namanya mungkin sanksi ya Pak ya, sanksi misalnya denda telat gitu, misal 5.000 gitu. Nanti kita kumpulin, kemudian nanti kita jalan-jalan pakai uang itu. Gitu. Jadi kayak uangnya terkumpul sekian, mau kemana? Oh kita ke Songai yuk gitu misalnya. Kita ini yuk misalnya rafting gitu kan. Jadi supaya mereka itu kayak ngerasa kayak ya udah kebersamaannya ada, saling bahu membahu supaya apa? Kerjaanmu itu bukan kerjaanmu tok, tapi kayak misalnya ini kita satu tim. Kalau kamu nggak selesai, yang lain juga nggak selesai. Jadi kekeluarganya di situ supaya kita men-trigger juga. Ayo supaya produktif, biar cepat sama-sama selesai, mencapai target, kita dapat reward. Ya. Kalau soal kecenderungan, apakah anak-anak Gen Z itu cenderung individualis atau mereka nggak bisa kerja sendiri? Mereka senangnya mesti kerja itu berpartner gitu, atau teamwork gitu. Gimana Mbak? Banyak yang Anda amati. 80% mereka kerja tim Pak. Gitu. Ya mungkin memang ada beberapa kepribadian yang mana mereka lebih suka menyendiri ya, mungkin tim IT gitu kan, yang mana mereka hubungannya sama komputer aja. Tapi kita selalu soundingkan ke mereka bahwasanya sekalipun kamu kerjaanmu nggak banyak hubungan dengan orang, tapi tetap harus bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi communication is key gitu kan. Jadi di mana ya udah tetap harus kerjasama, bahu-bahu. Misalnya di tempat A, misalnya di departemen A, dia udah selesai kerjaannya, temannya belum. Kalau kamu bisa yuk bantu temannya, supaya kita bisa pulang bareng, bisa pulang on time bareng, terus makan-makan di luar misalnya kayak gitu. Jadi supaya apa ya, nggak individual kayak ya udah kerjaanku, enggak. Artinya anak-anak Gen Z itu lebih mudah untuk untuk diajak lebih solidaritas. Betul banget Pak. Gitu ya. Betul. Beda sama kita dulu ya. Kalau ya kita ini kan mereka ini peneguhannya itu dari temennya kan Mas. Jadi temennya kayak misalnya gampangnya itu review tuh loh Mas. Nah review itu kan kalau temennya istilahnya gengnya dia itu atau sebagian besar orang yang sepantaran dengan dia itu mereviewnya seperti itu, maka ya dia akan ngikutin review sesuai dengan yang lainnya kayak gitu. Jadi sangat peneguhan sosialnya itu dari temannya, konformitasnya itu dari lingkungan sosialnya kayak gitu. Artinya itu lebih gampang ya untuk membangun teamwork di anak-anak Gen Z ini ketimbang milenial atau yang sebelumnya.
Pengalamannya gimana? Enggak juga. Enggak juga sih Pak, tapi gimana caranya kita harus bisa menyatukan gap generation ini tadi nih. Kan ada Gen Z nih, Gen Z kadang sukanya sama Gen Z aja, sefrekuensi kalau mereka bilang kan. Akhirnya nanti yang Gen X, Gen milenial mereka menyendiri. Nah kita bagaimana caranya supaya bisa menyelaraskan itu. Karena kan dalam satu departemen belum tentu yang Gen Z semua kan Pak. Ada yang mungkin supervisor atau mungkin manajernya adalah dari generasi sebelumnya. Jadi kita saling sharing, cross kayak gitu. Jadi kalau generasi yang lama kan mungkin menurut pengalamanku itu kayak gini gitu. Tapi kalau anak sekarang, loh menurut teori itu kayak gini Bu gitu. Ya udah, ayo kita sharing bareng supaya nanti bisa saling kerjasama gitu. Ya. Oke, ada Pak Husni. Selamat pagi Pak Husni. Terima kasih sudah berkenan untuk mampir di talk show kita. Tapi mulainya sudah tapi nih. Tapi bagaimana kalau pihak perusahaan sudah menjanjikan sesuatu ketika tapi lagi sesuatu. Tapi ketika goal sudah tercapai justru mengingkari self reward yang sudah dijanjikan sehingga membuat gengsinya mutung. Apakah ini salah gengsi? Ya enggak mungkin ya. Enggak, itu ke siapapun. Enggak lihat generasi. Silakan. Nah ini kita selalu ini Bu, kalau saya pribadi saya menerapkan ke anak-anak yaitu ada yang namanya mungkin Ibu tahu juga ya growth mindset sama fixed mindset. Nah kita selalu melihatnya dari kacamata yang positif. Oh mungkin kalau misalnya perusahaan tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tapi jangan sampai kita dikendalikan oleh keadaan. Tapi keadaan yang harus kita kendalikan. Ya udah mungkin kalau perusahaan belum kasih nih yang sesuai ekspektasi aku, nggak apa-apa kok, setidaknya aku udah lebih nih. Sometimes misalnya aku di perusahaan lain atau di tempat yang lain pun aku sudah bisa lebih naik satu level. Jadi supaya mereka nggak ngedown Pak di situ. Jadi kita selalu tanamkan, oke, kayak misalnya gini deh contohnya, kamu ekspektasi apa ke hari esok? Bu aku tuh males deh Bu, besok itu nanti ketemu apa lagi ya, drama apa lagi ya, anak-anak kayak gitu. Coba deh pikirkan, apa ya yang aku pelajari hari esok? Aku belajar apa lagi ya di hari esok? Itu akan lebih kayak terbuka dan mereka ngerasa termotivasi untuk dirinya sendiri, seperti itu. Iya. Oke, Bu Novi? Ya, jadi ini tadi lagi membahas tentang mudahnya mereka berkolaborasi kayak gitu ya Mas. Saya sepakat sih kalau mereka ini sebenarnya orang-orang yang justru senengnya tuh ngumpul-ngumpul gitu loh Mas. Ngerjainnya itu sama-sama kayak gitu. Apalagi kalau mereka punya ini yang sama gitu ya, punya peminat yang sama. Nah, yang mungkin ini adalah kita mengarahkan kayak misalnya mereka yang suka kritis-kritis itu, tugas kita ini manajemen adalah mengarahkan bagaimana critical thinking mereka itu tersalurkan dengan cara yang tepat kayak gitu Mas. Jadi jangan sampai kemudian critical thinking itu dipakai untuk menganalisa atau istilahnya itu kemudian menganalisa kondisi mereka, menganalisa apa yang sedang mereka kerjakan, menganalisa organisasinya instead of daripada mereka kemudian memikirkan hal-hal yang untuk bertumbuh tadi itu gitu. Jadi kalaupun itu ada mereka punya kelebihan di critical thinking, gunakan untuk itu tadi, memikirkan sesuatu yang kemudian orientasinya terhadap pertumbuhan. Ada hal yang lain bahwa kalau misalnya kita ingin tumbuh, itu adalah caranya kita ini harus punya list tentang hal-hal apa yang sudah kita syukuri kayak gitu Mas. Nah itu sebenarnya adalah dasar untuk kemudian kita ini nggak gampang gerundel, nggak gampang kemudian melihat situasi buruk itu dianggap sebagai sesuatu yang perlu dikomentari, terus kemudian dibikin sebagai judgement yang negatif, terus bikin kapok kayak gitu. Jadi sebenarnya itu adalah pembelajaran yang kemudian bisa dipakai untuk tadi tuh next berikutnya itu mau ngapain kayak gitu. Jadi ada orang mentor paling enggak yang kemudian bisa membantu mereka menempatkan itu tadi, diajak bicara, terus kemudian menempatkan apa yang mereka alami dengan cara mereka berpikir, kita ngarahin mereka dengan ke arah yang benar kayak gitu Mas. Dan menurut saya salah satunya adalah dengan kita bisa dekat sama mereka. Kalau dekat dengan mereka itu paling enggak effort kita itu sudah berkurang 50% gitu ya. Tinggal sudah habis percaya, tinggal 50% disuruh apa kayak gitu. Karena tapi yang 50% ini modalnya sudah dapat gitu loh. Iya. Memang gitu. Memang salah satu cara terbaiknya adalah tidak berjarak dengan mereka. Iya, betul. Supaya mereka juga merasa nyaman dengan kita karena mereka merasa dipahami gitu ya. Jadi jangan gampang ini ya kalau menurut saya. Kalau misalnya terus arek-arek
Gen Z itu di kantor terus kayak turu apa biarkan saja itu. Kalau kita dulu kan iya apa kantor iki. Tapi kalau mereka ya biarin, yang penting kan targetnya masuk ya. Kira-kira kan enggak. Ya pokoknya kalau misalnya saya nggak di klien tidur gitu kan. Oh itu. iya. Ya, kalau Pokoknya di jangan kantor, jangan ya. sampai kalau misalnya nggak pantas gitu. Tapi kalau kelihatan dia terus turu atau apa kepalanya ditaruh, ya udah oke. nggak apa-apa. Iya. Itu memang cara mereka untuk merelaksasi Betul, gitu ya. betul. Tapi kalau untuk Pak Husni tadi kalau misalnya self rewardnya goal sudah target sudah kecapai, self reward nggak dijanjikan ya berarti di aja disurai aja ke bapak ownernya ya, itu kan berarti nggak benar banget gitu ya. Ditanyakan ya, ditanyakan. Iya. Atau kalau ditagih lah gitu. Iya, ditagih baik-baik loh Pak, jangan sampai gegeran. Oke, tadi sempat disinggung-singgung soal gap generasi ya. Kalau di Wahana sendiri kan memang tadi sudah di spill sedikit, tapi kan nggak semudah membalik telapak tangan untuk menyatukan mereka, membuat mereka ngeblend gitu ya. Betul. Gimana kalau di Wahana? Kalau boleh belajar dari Wahana, apa caranya, Mbak? Oke, kalau di kami misalnya kadang kan ada ya Pak yang anak yang fresh graduate gitu, terus kemudian sama yang udah usia 45 tahun. Ini gimana sih anak zaman sekarang ini ya? Kadang gitu kan Pak, komplainnya ke HRD. Oke, yuk kita duduk bareng. Jadi kita selalu mempertemukan mereka, dua generasi ini yang lagi bersinggungan ini, gimana point of view dari Bapak? Gimana point of view dari kamu sebagai mungkin lulusan baru nih. Nah, nanti yuk kita sama-sama cari jalan tengahnya bareng. Daripada satu ke sana ke kanan, satu ke kiri, mendingkan duduk bareng, ketemu enaknya kayak gimana. Yeah. Dari segi pengalaman seperti apa, Pak? Dari segi ilmu teori kayak gimana? Gimana kalau kita cocokin bareng-bareng, kita coba bareng-bareng, nanti hasilnya seperti apa kita evaluasi sama-sama gitu. Dan itu cukup efektif ya. Cukup efektif. Untuk membuat mereka menjadi tidak gampang salah paham gitu. Betul. Ya. Oke. Kalau ingin melengkapi Bu Novi, Gini, tadi kan saya sempat nyinggung mentoring ya, gitu ya. Jadi, mentoring itu bukan berarti bahwa harus yang senior ngajari yang muda, tapi juga bisa reverse mentoring gitu. Artinya kebalikannya gitu. Nah, itu tadi yang muda dan ini nggak bisa terus serta merta kalau misalnya yang senior itu tidak ada pemahaman atau mungkin kesadaran bahwa oh iya saya juga perlu belajar dari anak muda gitu ya. Jadi mungkin itu juga yang harus dibangun oleh di perusahaan bahwa kalau kita mau belajar itu sebenarnya kita bisa belajar dari siapa saja gitu kan. Jadi kayak misalnya hal-hal yang mudah gitu, yang mudah seperti misalnya ya kayak tadi saya cerita itu Mas, mau pergi kemana gitu kan. Nah itu kan sebenarnya kita ini belajar hal yang sederhana dari yang buat mereka itu mungkin geli ya, lucu gitu. Gini aja kok kok belajar dari kita sih kan gitu. Wong cuma googling googling cari nge-map aja kok harus gini ya gitu. Kayak misalnya kapan hari saya ini nge-map, terus setahu saya kalau saya nge-map saya selalu naik mobil. Ternyata nge-map itu bisa jalan kaki. Dan kalau misalnya kita di luar negeri itu bisa mau naik kendaraan umum itu bisa milih gitu loh. Mau milih busway MRT-nya, mau milih busnya juga bisa kayak gitu. Nah itu juga saya belajar gitu loh Mas. Nggak tahu yang mungkin buat mereka lualan cek sederhana nih sing ditakokno gitu. Tapi ya kita artinya kan mereka juga jadi dapat pengakuan ternyata yang senior pun itu punya kelemahan kayak gitu kan Mas. Jadi dari hal yang sederhana. Terus misalnya tadi itu pergi kemana ternyata kita dari sini bisa nanti sekian menit ke sana ada tempat apa-apa kayak gitu. Terus misalnya kalau mau pergi ke sana, ini ada makanan yang viral loh. Wah, nanti kita nyobain ini ya gitu. Jadi buat kita sendiri yang senior itu sebenarnya akan excited dengan hal-hal baru yang buat kita ini ya nggak kepikir, bukan dunianya kita gitu. Ya. Artinya memang kedua belah pihak ya. Kita tidak bisa meminta anak-anak Gen Z untuk selalu mengikuti aturan-aturan kita, tapi kitanya sendiri juga harus mulai menyadari bahwa kalau kita nggak berjarak itu keuntungannya lebih banyak betul. Untuk yang mendapatkan yang tadi itu. Oke, sayang sekali waktu kita memang tidak panjang lagi, tapi saya minta ke Mbak Retno narasumber untuk menutup sebagai closing statement-nya itu bagaimana kemudian kalau misalnya diskusi ini membuat semuanya ke-trigger, ternyata memang harus potensinya itu supaya nggak rapuh harus dimaksimalkan. Mbak Retno, apa strategi untuk memaksimalkan potensi anak-anak Gen Z ini agar mereka menjadi generasi yang tangguh? Oke. Strateginya adalah bagaimana kita memberikan ruang kepada mereka supaya mereka ini supaya keluar dari
mengeluarkan semua ide-idenya, entah mau nanti dipakai semua atau sedikit pun, setidaknya mereka tuh punya ruang. Kemudian mereka perlu apresiasi. Anak sekarang itu kayak, aduh masa gini aja aku nggak dikasih ucapan terima kasih sih misalnya. Dan memang kita PR-nya Gen Z ini kan sebenarnya attitude ya kadang ya Pak ya. Jadi bagaimana ya kita masuk ke ranahnya mereka, kemudian kita juga sampingan dengan gini loh, harusnya itu kalau kamu sama orang tua permisi dulu gitu. Nanti kalau kamu enak sama mereka juga mereka akan kasih apresiasi ke kamu juga. Jadi timbal balik lah kayak gitu. Nah jadi triggernya adalah karisma mereka, kasih ruang lebih lagi untuk mereka dan apresiasi seperti itu Pak. Oke, terima kasih Mbak Retno Pratiwi, SPSI, MH, CHRP, CHRM, tapi yang pasti beliau adalah HR Manager PT Wahana Kosmetika Indonesia atau brandnya itu Azarin ya. Betul. Azarin Kosmetik ya. Bu Novi? Ini aja closing yang tadi ya, melengkapi yang sudah kita diskusikan hari ini. Jadi kan tadi itu dari generasi yang rentan menjadi generasi yang tangguh. Jadi ini kalau buat Gen Z yang mendengarkan gitu, jadi kalian punya potensi yang luar biasa, gunakan itu dengan baik seperti itu. Jadi kelebihan Anda ini bisa Anda gunakan, tetapi juga ini lagi satu hal bahwa Anda hidup dengan orang yang beragam beragam generasi gitu, dengan kelompok usia gitu ya, kelompok usia, kelompok kelompok macam-macam lah kayak gitu. Nah itu toleransinya itu terus mempelajari mempelajari bukan hanya dari perspektif kita, karena mereka ini kan sangat pede ya Mas gitu. Jadi karena mereka sangat pede, tapi tetap itu tadi, bagaimanapun kita harus tahu bahwa kita ini adalah bagian dari keseluruhan orang yang ada, sehingga supaya bisa diterima dan kemudian orang juga bisa mengakui kelebihan yang Anda miliki, itu yang harus dilakukan. Oke, Gitu. baik. Kita tutup dengan agenda-agenda MSI terdekat. Kalau Sudah yang ada terdekat ini jadwalnya? hari Sabtu besok ini kita punya pelatihan dan hari 26 itu Sabtu ya Vin? Sabtu, Ya, betul. 26 Oktober ini pelatihan dan sertifikasi BNSP yang pelayanan prima. Lalu 9 November yang public relation. Yang November itu public relation, training of the trainer dan juga sekretaris dan MSDM kita jalan. Jalan ya. Kayak gitu. Yang penting adalah kalau Anda tertinggal dan pengen tahu lebih banyak, nomor saktinya masih tetap sama 08 11 340 5557. Nah, itu sudah ya, 340 5557. Apa ya, Mbak ya? Waduh. Habis gini ya Langsung pepet nggak saya, khawatir. Iya, habis ini dihafalin. Oke, baik. Sampai di sini sahabat Mercury. Terima kasih Mbak Retno Pratiwi ya. Sukses untuk Wahana Kosmetika terima kasih. Indonesia. Sehat-sehat terus untuk Mbak Retno dan keluarga. Bu Novi juga sehat-sehat Terima terus. kasih, sehat juga. Kita ketemu lagi minggu depan nih Bu Novi ya. Terima kasih Mas. Sampai ketemu minggu depan di talk show Solusi SDM dengan topik yang berbeda. Saya Aldi mewakili para narasumber, mohon pamit. Sampai jumpa.